Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi anak-anak setelah istirahat sejenak tadi. Kita akan melanjutkan pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran tematik. Tematik kita materinya melanjutkan dari materi minggu lalu ya, tentang ciri-ciri makhluk hidup. Hari ini kita akan membahas tentang ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Untuk lebih jelasnya kalian simak ya penjelasan teacher, simak dengan baik agar nanti kalian bisa mengerjakan tugas yang teacher berikan. Mari kita simak sama-sama. Baiklah, kita akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar. Dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi beberapa faktor. Perhatikan gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, di sana ada Udin pada saat masih kecil, digondeng oleh ibunya. Yang di tengah Udin sudah bisa merangkak. Dan ya, gambar ketiga Udin sudah bisa berjalan ya. Jadi perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah saat bayi kita belum bisa berjalan, lalu kita tumbuh dan kita bisa merangkak. Semakin lama kita bertumbuh, kita bisa berjalan. Ya, dari bayi kita mulai merangkak di umur 6 bulan biasanya, dan kita bisa berjalan. Dan begitu seterusnya ya. Ya, kita perhatikan lagi gambar Udin berikut ini. Apakah kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut? Ya, kalian perhatikan yang di sebelah kiri, gambar Udin sedang minum susu. Sedangkan gambar kedua, Udin sedang makan makanan seperti nasi dan minum air putih. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah ya, waktu kecil kita hanya bisa minum susu dan belum bisa makan sendiri. Saat kita tumbuh dewasa, kebutuhan makanan bertambah dan kita bisa makan sendiri. Ya, seperti kalian pada saat ini, kalian sudah bisa makan sendiri. Kalian sudah bisa makan makanan yang beragam. Ya, apakah kalian mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Tentu saja ya anak-anak. Buktinya sekarang kalian sudah bisa makan sendiri dan lain-lain. Nah, coba kalian cari tahu dari orang tua kalian tentang pertumbuhan dan perkembangan sejak lahir hingga saat ini. Informasi yang bisa kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya
berat dan tinggi badan kalian saat lahir. Selain itu, kalian juga dapat mencari tahu mengenai kemampuan dalam merangkak dan berjalan. Misalnya, tanya sama ayah ibu, dulu kalian bisa merangkak di usia berapa dan kalian bisa berjalan di usia berapa. Ya, seperti itu kalian bisa menanyakan kepada ayah atau ibu kalian. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar ya. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi, ya kalian lihat ya di gambar sebelah kiri, Edo kesulitan memegang botol susu. Nah, setelah Edo bertumbuh besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat daripada botol susu. Ya, itu tanda kalau si Edo mengalami pertumbuhan atau perkembangan ya. Ya, kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Ya, perhatikan contoh berikut ya. Mari kita mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Ya, coba kalian ikuti gambarnya ya. Boleh kalian langsung praktikkan juga. Ya. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan, lalu kiri, angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban ya. Boleh kalian langsung praktikkan ya sambil mendengarkan atau menonton video ini. Ya. Kemudian gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan, menirukan air hujan turun. Ya, sambil dilihat gambarnya. Ya, kalian bisa langsung praktikkan ya sambil menonton video ini. Kemudian gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping, lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Ya. Nah, seperti pada gambar. Nah, kita sering melakukannya ya. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Ya. Seperti pada contoh di gambar, bisa diikuti. Lanjut. Gerakan kelima adalah mengacungkan tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Ya, yang terakhir gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya bertepuk tangan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir tepuk tangan dengan 10 jari. Nah,
Ini sangat mudah, sering kita diajarkan oleh guru-guru di sekolah ya. Berikutnya adalah menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Allah. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Jadi kita tidak boleh menghina perbedaan ya. Ya, tuliskan sikap yang akan kamu lakukan jika melihat beberapa hal berikut ini. Nah, lihat gambar berikut ini. Ketika kamu melihat teman yang kesulitan mengambil benda di atas tempat yang tinggi, sikap yang akan kamu lakukan adalah apa? Ya, kita bisa membantunya mengambilkan benda itu. Kemudian, ketika kamu melihat teman yang kesulitan membawa barang bawaan, sikap yang kamu lakukan adalah ya, membantunya membawakan barang bawaannya. Ya, tentu kalian sudah tahu ya. Ya, ketika kita melihat teman yang kesulitan mengikuti gerak tari, sikap yang akan kita lakukan adalah apa ya? Ya, membantunya atau melatihnya pelan-pelan sampai teman kita bisa. Ya, kemudian sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Ya, sila kedua dilambangkan dengan lambang rantai. Mari kita baca sama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, kalian tentu sudah hafal ya. Apalagi sekarang kalian sudah kelas 3. Pasti kalian sangat menghafal isi dari Pancasila, mulai dari yang pertama hingga yang kelima. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab.
simbol sila kedua, Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Itu ya. Baiklah, anak-anak, sekian dari teacher untuk materi hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, silakan tanyakan langsung ya, bisa melalui japri ke WA-nya teacher. Oke, kalau begitu ya, kita tutup pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.